Haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita masih ada sampai saat ini semua karena anugerahnya yang luar biasa atas hidup kita. Haleluya. Mari pagi hari ini, sebelum kita memulai aktivitas kita memulainya bersama Tuhan. Kita menaikkan pujian sembah kita hanya kepada Dia, karena Dia Allah yang layak ditinggikan, Dia Allah yang layak kita sembah. Dan kita percaya ketika kita menaikkan pujian penyembahan, kuasanya yang dahsyat, pengurapannya yang ajaib menyertai kehidupan kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari kita persiapkan hati kita, saudara. Kita kuasa Tuhan, percaya turun atas setiap kita. Kita naikkan pujian sembah kita hanya bagi Dia. Haleluya. Mari naikkan syukur kita kepada Tuhan. Kami bersyukur sebab Engkau baik, sebab Engkau ajaib. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Kami tinggikan Engkau Allah Maha Besar. Haleluya. Terima kasih Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Katakan Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Mari Bapak Ibu Saudara, kita naikkan pujian ini dari awal. Katakan Bapa, Engkau baik. Kami rasakan kebaikan-Mu Tuhan. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memuji-Mu. Aku memuji-Mu. Aku menyembah-Mu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Aku memuji-Mu. Aku memuji-Mu. Aku menyembah-Mu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta Kau. Haleluya. Kami
syukur sembah pujian bagimu Tuhan. Haleluya. Ku naikkan syukurku buat hari yang
bersyukur Tuhan Yesus, sebab kejadian kami dahsyat dan ajaib ya Tuhan. Sungguh mulia kasih-Mu buat setiap kami ya Bapa. Kami mau tetap pegang teguh iman kami di dalam Kristus Yesus. Dan kami tetap percaya hanya di dalam Yesus ada pertolongan dan sumber jawaban buat setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Jadilah kepada kami sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa yang setia. Kami tetap setia melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Roh Kudus. Engkau mengurapi setiap kami dengan kekuatan yang baru. Dan kami buka hati kami dengan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biar firman-Mu menjadi rema buat setiap kami. Dan terlebih dari itu, kami menjadi pelaku firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu dengan sukacita. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Terima kasih saudara. Haleluya. Shalom. Selamat berjumpa kembali untuk acara berikutnya bersama dengan Gunung Tabor Ministry. Dan puji syukur hari ini semua masih diberi kekuatan dan kesehatan dengan semangat yang dari Tuhan Yesus. Ada satu cerita, Violeta Parra ini pada tahun 1917 dan 1967 dia dipanggil Tuhan, adalah penyanyi dan penulis lagu yang berasal dari Chile, memberi kita nasihat yang indah sekali, yaitu janganlah menangis saat matahari menghilang, sebab air mata menghalangi Anda melihat bintang-bintang. Ini satu hal yang nasihat yang saya berpikir iya ya, ada banyak pada masa pandemik ini yang dipanggil Tuhan, baik saudara, keluarga, teman pelayanan. Tetapi bila mana Bapak, Ibu, dan saudara dan saya melihat, dan janganlah kita menangis saat matahari menghilang. Tetapi apa yang terjadi bila air mata kita menghalangi untuk kita melihat bintang? Pada malam hari begitu indah bintang-bintang itu diciptakan oleh Tuhan. Dan saya secara pribadi, apapun yang Tuhan buat itu sesuatu yang indah. Inilah reaksi daripada saya pribadi hingga hari ini. Saya bereaksi, Tuhan terima kasih, Tuhan beri kekuatan, kesehatan bagi teman-teman yang pada masa pandemik ini sempat dipanggil oleh Tuhan dengan kekuatan Tuhan untuk keluarganya. Dengan ekstra Tuhan berikan semuanya yang terbaik untuk keluarga yang ditinggalkan. Dan inilah yang saya punya doa, dan doa Bapak Ibu baik yang ada di channel ini pagi ini, siang ini, atau malam hari, baik ada di dalam negeri ataupun di luar, biarlah terus kita mendoakan, saling mendoakan sahabat-sahabat kita. Ada satu cerita yang cukup menarik bagi saya di dalam satu perjanjian yang Tuhan nyatakan di dalam kitabnya, yaitu kitab perjanjian baru, ada di Matius, yang dinyatakan bagaimana reaksi kita. Saya yakin ada reaksi saya pribadi, ada reaksi Bapak Ibu, ada reaksi kita semua, ada cara pandang saya pribadi, ada cara pandang Ibu, dan cara pandang Bapak-bapak semua, dan adik-adik, dan remaja, dan kaum muda. Tetapi biarlah cara pandang yang kita ambil, atau reaksi kita yang kita tetapkan, atau reaksi kita yang terjadi. Di sini saya melihat ada satu cerita di dalam Alkitab yang menarik sekali pada saat angin ribut diredakan. Angin ribut diredakan ini kita bisa membaca di Matius pasal 8, di mana ayat 23 kita membaca
angin ribut diredakan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Berikutnya, sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditembus gelombang. Tetapi ada satu hal yang luar biasa, Yesus tidur. Ayat 25, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, Tuhan, tolonglah, kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu terjadi teduh seketika. Dan inilah kebenaran firman, katanya kepada mereka. Ayat berikutnya dikatakan, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Saya melihat bagaimana saat reaksi awal kita, yaitu Guru, kita binasa. Dan di dalam ayat ini saya melihat kita dengan penuh kekhawatiran, penuh ketidakpercayaan diri, penuh dengan kekurangan kita secara pribadi, penuh dengan dosa-dosa kita. Guru, kita binasa, saya binasa nanti di dalam kapal ini. Tetapi ada reaksi yang positif, yaitu taat. Bagi saya secara pribadi, kalau cerita ini saya harus taat. Saya ada di kapal, ya saya akan tenang. Tetapi ini semuanya akan mengalami masalah yang sama. Kita ada di kapal itu pasti tidak tenang, gusar, takut, dan was-was, dan terjadi semua pada kita. Dan saya secara pribadi melihat, wah, saya menunggu apa yang terjadi. Dan inilah yang membuat kita menjadi anak-anak Tuhan yang Tuhan pakai. Mungkin Tuhan sedang bekerja kepada kita. Apa reaksi kita? Saya melihat, saya ingin tahu apa yang terjadi Tuhan atas kejadian demi kejadian pandemik ini. Mungkin mukjizat Tuhan yang pasti ada dan akan cepat menerpa kita, mengalami kita secara pribadi. Dan saya terlalu yakin kalau kita taat, kita terus memohon belas kasih Tuhan, dan kita masih diberi kesempatan ada, pastinya akan terjadi mukjizat-mukjizat itu nyata di dalam kehidupan pribadi kita. Kemarin saya berjalan di satu tempat di daerah kota Tangerang. Saya berkata sama seorang ibu, Bu, puji syukur ya Pak, puji syukur, sepertinya pandemik sudah tidak ada. Dia dengan yakin bahwa dia tidak mengenal Kristus, tapi dia dengan yakin sudah selesai Pak masa pandemik. Oh ya, puji Tuhan Bu, ibu percaya dan ibu yakin. Dan tetap kita menjaga, walaupun masih tanggal 30 harus kita PPKM, tetapi saya terlalu yakin juga bahwa Tuhan sudah melihat umat-umatnya. Tuhan sudah melihat siapa yang diciptakannya, siapa yang taat, patuh, dan tunduk dengan cara pandangnya. Kadang-kadang macet dikasih tahu dengan vaksin nanti dan nanti. Saya secara pribadi hanya berpikiran yang mungkin masih negatif saat itu, tetapi pada akhirnya saya mau taat dan saya tunduk. Dan saya sekarang kalau sudah vaksin pertama, saya akan vaksin kedua, dan saya akan bisa keluar kota, keluar negeri, bahkan saya pelayanan dimanapun saya aman dengan sertifikat vaksin. Inilah cara pandang kita, reaksi kita, dan saya terus mau mukjizat itu yang pasti ada dengan reaksi, dengan gerak yang dinamis. Dan akhirnya apa yang terjadi saya lihat di sini, wah, Yesus tidur. Ya, pola kita berpikir sulit ini. Wah, Yesus tidur, lah aku nanti tenggelam. Nah, dalam semuanya terjadi ini, dan saya terlalu yakin banyak ayat yang juga disampaikan di dalam
Markus bahwa saya menggarisbawahi, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ini malah ada perkataan yang begitu. Tetapi kata Yesus yang saya juga mengimani, diam, tenanglah. Pada masa-masa yang sulit ini, semuanya orang selalu bagaimana saya, aku tidak bisa makan, aku tidak bisa berusaha, usahaku jatuh, usahaku, uangku habis. Tetapi Tuhan perintahkan kepada kita, diam, tenanglah. Kalau kita taat saat ini, Tuhan pasti memberikan yang terbaik. Amin. Dan inilah lalu yang menjadi mujizat yang saya lihat, angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Ini satu mujizat yang saya menunggu juga, ada apa Tuhan di dalam pandemik yang terjadi ini. Saya terlalu yakin mujizat akan terjadi bagi anak-anak Tuhan, bagi saudara-saudara kita mungkin yang belum mengenal kasih Tuhan. Mujizat pun akan terjadi bahwa mereka akan mengenal kasih Kristus di dalam kehidupannya. Dan di sini saya melihat lagi, mengapa kamu begitu takut? Tuhan punya reaksi yang kepada kita, umatnya, ciptaannya. Kenapa? Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Ini yang sering terjadi pada pribadi, termasuk pribadi saya. Tapi saya terus minta ampun sama Tuhan. Tiap malam saya berdoa, tiap pagi saya berdoa, saya baca Alkitab. Tuhan, mujizat-Mu aja yang nyata, baik kepada istriku, kepada anak-anakku, kepada cucuku, kepada jemaatku, dan kepada seluruh tetanggaku dan seluruh kawan-kawan yang aku kenal. Dan inilah yang akan saya coba terus hingga hari ini, jam ini. Dan mereka, orang-orang itu, murid-murid itu menjadi sangat takut. Takut itu bukan takut apa ya, tetapi gentar dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Inilah yang luar biasa bagi kehidupan iman kita, bagi kehidupan anak-anak Tuhan yang tahu bahwa berpengharapan kepada siapa. Di sini Yesus bangun dengan lebih dahulu menegur kita. Bukan Yesus bangun tetapi Yesus diam, tapi dia menegur kita. Murid-muridnya di Matius, mengapa kamu takut? Ini teguran-teguran bagi semua orang, termasuk saya. Kenapa kamu kurang percaya dan tidak percaya? Di mana kepercayaanmu? Ini yang kata-kata yang saya meresapi bahwa saya, ketika Yesus sudah bangun dengan kekuatan mujizatnya, saya pun menerima dengan taat teguran itu dan menyatakan mujizatnya dengan kata-kata yang juga punya power. Diam, tenanglah air dan angin, maka danau itu menjadi teduh. Saya berharap hari ini semua orang menjadi heran dan takjub akan kekuatan Tuhan. Air danau pun taat kepada Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita titip doa untuk saudara-saudara kita yang sudah keluarganya ditinggalkan. Untuk mereka ada penghiburan, ada ketaatan. Mereka terus memohon mujizat. Dan satu hal yang dapat menanggung segala perkara, karena Tuhan yang memberikan kekuatan dan kuasa lewat Roh Kudus-Nya. Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Tuhan memberkati Bapak dan Ibu. Untuk berikutnya kita akan berjumpa kembali di Gunung Tabor Ministry. Dan sebelumnya kita akan berdoa, siapapun yang sakit, biarlah engkau juga percaya dengan imanmu. Siapapun yang terbeban dengan segala perkara, biarlah engkau juga mengangkat tanganmu. Dan biarlah Tuhan sendiri yang akan menjamahmu dengan bilur-bilurnya. Jadilah engkau sembuh.
Dengan kekuatan Tuhan, mujizat Tuhan, jadilah engkau tahir. Dengan kekuatan Tuhan, jadilah segala perkara terselesaikan dan tertanggung. Terima kasih Tuhan. Diberkatilah engkau anak cucumu, diberkatilah engkau apapun yang engkau usahakan, diberkatilah engkau apapun yang engkau kerjakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bagi Bapak Ibu saudara-saudari terkasih yang rindu untuk menyampaikan pergumulan permohonan doa, dapat menghubungi call center yang tertera di layar. Kami percaya setiap doa-doa yang masuk, kami akan terus mendoakannya dari tim Gunung Tabor Ministry. Kami akan terus berdoa buat Bapak Ibu. Bapak Ibu dapat menghubungi call center. Demikian pula kalau Bapak Ibu saudara-saudari terkasih yang rindu untuk menabur dalam bentuk kesaksian, dalam bentuk ucapan syukur, dalam bentuk apapun, silakan menghubungi call center yang tertera di layar. Dan kami percaya setiap taburan yang Bapak Ibu saudara-saudari berikan kepada kami, itu boleh memperluas pekerjaan Tuhan sampai ke seluruh dunia, bahkan sampai ke ujung-ujung bumi. Kami rindu untuk berpartner dengan Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, sehingga kita dapat menjadi satu tim di dalam Tuhan kita Yesus Kristus untuk menyatakan kemuliaan-Nya, untuk terus mengerjakan amanat agung ini, sehingga Injil, kabar baik dapat diberitakan sampai ke ujung-ujung bumi. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus memberkati setiap kita.